Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitri Anita, NIM 54034220034, ingin menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Nomor 1, apakah tujuan pendidikan Indonesia hubungannya dengan Indonesia Emas 2045? Mengapa penulis menyatakan bahwa keberadaan ChatGPT dapat menginstruksikan tujuan dan harapan penulis? Jawab, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki budi pekerti yang luhur. Dan generasi emas adalah generasi masa depan sebagai sumber daya manusia atau SDM yang perlu mendapat perhatian serius dalam era globalisasi saat ini, karena generasi emas mempunyai peran yang sangat strategis dalam mensukseskan pembangunan nasional. Namun jika saat ini ChatGPT atau aplikasi AI sering digunakan pelajar untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru di sekolah, apakah masih bisa Indonesia Emas 2045 tercapai? Menurut saya, Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai. ChatGPT justru mengancam generasi muda Indonesia karena pelajar terbiasa menggunakan AI dan sudah bergantung pada AI. Jika tidak ada AI, maka mereka tidak akan bisa apa-apa. Oleh karena itu, generasi emas tidak akan tercapai karena SDM-nya yang bodoh. 2. Jelaskan perkembangan teknologi khususnya ChatGPT pada dimensi kemanusiaan. Adanya ChatGPT banyak memberikan dampak positif, yaitu meningkatkan efektivitas dan produktivitas manusia dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada. Namun, dari banyaknya dampak positif ChatGPT juga banyak memberikan dampak negatif. Misalkan, membuat manusia semakin malas, tidak disiplin, dan kurangnya rasa percaya diri. Perkembangan AI mempermudah semua sektor. Kemunculan ChatGPT menyebabkan tenaga pengajar di sekolah tidak lagi dipandang sebagai panutan. Jika seorang murid dapat menyelesaikan semua tugasnya sendiri, mempertimbangkan hal tersebut, masihkah pendidikan perlu dilakukan? Jawab, pendidikan masih diperlukan, terutama pendidikan di sekolah. Guru masih diperlukan di masa depan. Meskipun mungkin berbeda dari cara mereka mengajar sekarang, teknologi telah memiliki dampak besar pada pendidikan, mengubah cara di mana para guru menyampaikan materi dan membantu siswa belajar. Namun, para guru akan terus memainkan peran penting dalam memberikan kualitas pendidikan kepada siswa. Dengan demikian, guru dapat menggunakan teknologi untuk membantu mereka dalam memberikan pengajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Karena teknologi dapat membantu para guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran mereka, maka tidak mengherankan jika masa depan pendidikan akan menampilkan peran guru yang lebih teknis. 4. Pada fenomena di atas, bagaimana lingkungan pendidikan dapat berperan mempengaruhi dan mengontrol dampak dari perkembangan AI? Jawab, pengajar diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengajaran, misalkan menayangkan video pembelajaran saat pembelajaran berlangsung agar pembelajaran lebih interaktif, atau melaksanakan praktik-praktik ataupun praktikum di kelas agar siswa tidak bosan. Hal itu dapat meningkatkan kefahaman dan kualitas siswa dalam pembelajaran. 5. Bagaimana pendapat Anda sebagai mahasiswa yang masih merupakan bagian dari pelajar mengenai munculnya ChatGPT? Bagaimana saudara akan memanfaatkan teknologi tersebut? Jawab, saya akan memanfaatkan ChatGPT untuk penulis tugas, penulis esai, penulis laporan, penulis skripsi, penulis konten pembelajaran, penulis presentasi, penulis notasi, penulis infografis, penulis konten e-learning, dan penulis konten flashcard. 6. Sebagai calon guru, apa yang saudara rencanakan akan lakukan dan persiapkan di masa yang akan datang jika dihadapkan pada siswa dan perkembangan ChatGPT? Sampaikan pesan singkat di akhir video untuk pelaksanaan pendidikan yang lebih baik sesuai refleksi dan harapan saudara. Jawab,
Yang saya harapkan sebagai calon guru, saya berharap agar siswa tidak terus memanfaatkan ChatGPT. Karena jika siswa sudah ketergantungan pada ChatGPT, itu akan menumbuhkan sifat malas, tidak disiplin, dan kurangnya rasa percaya diri. Dan saya akan membuat media pembelajaran yang interaktif dan efektif agar siswa lebih paham dan tidak bosan saat pembelajaran. Harapan saya untuk pendidikan Indonesia yaitu adanya perbaikan terhadap sistem pendidikan yang ada. Dan bukan hanya soal mencari nilai, melainkan juga tentang kualitas dari ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Sekian video pembahasan jawaban dan pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.